ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan bangkit dari ruku. Lalu ada seseorang yang membaca di belakang Nabi, Sami Allahu liman hamidah. Nabi membaca Sami Allahu liman hamidah. Qala rajulun. Lalu ada yang membaca Rabbana walakal hamdu hamdan kasiron thayyiban mubarakan fih. Ada yang membaca begitu pada bacaan i'tidal. Falaman sarafa qala manil mutakallim. Selesai salat, lalu Rasul bertanya, siapa yang membaca tadi dengan bacaan falam yatakallam ahadun, tidak ada yang menjawab. Summa qala hasaniyata falam yatakallam ahad. Lalu bertanya lagi yang kedua kali Rasul, tidak ada yang menjawab. Summa qalaha asalisah. Lalu bertanya yang ketiga kalinya Rasulullah, qala ana. Maka ada yang menjawab, aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ilmin la yanfa wa min da'watin la yustajabu laha. Para jamaah, para hadirin, para mustami'in, semoga Allah meridai kita semua. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini, yakni malam Ahad, kembali kita berkumpul untuk melanjutkan rutinitas majelis ilmu dalam rangka membicarakan persoalan agama. Kita membicarakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imamu Sami'allahu liman hamidah." Apabila imam membaca Sami'allahu liman hamidah, yang artinya Allah mendengar kepada siapa yang memujinya, faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu, maka ucapkanlah oleh kalian Allahumma rabbana lakal hamdu, ya Allah Rabb kami, bagimu puji, segala puji. Fa innahu man wafaqa qauluhu qaulal malaikati, karena sesungguhnya orang
yang bersesuaian, yang bertepatan ucapannya Allahumma rabbana walakal hamdu dengan ucapan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni bagi dia apa-apa yang telah berlalu dari dosanya, yakni dosa kecil. Para jemaah, hadis ini menjelaskan tentang di antara rukun solat adalah i'tidal, bangun dari ruku, mengangkat kepala, kembali meluruskan badan kita sambil membaca sami'allahu liman hamidah. Ini dibaca baik oleh imam ataupun orang yang sholat sendirian. Sami'allahu liman hamidah. Karena di sini konteksnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, apabila imam membaca sami'allahu liman hamidah, berarti sholatnya berjamaah. Faqulu, ucapkan oleh kalian, yakni makmum, para makmum, Allahumma rabbana lakal hamdu. Ini satu hadis. Hadis yang lain, rabbana lakal hamdu. Hadis yang lain sahih juga, ditambah dengan waw, rabbana walakal hamdu. Boleh rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi dan selanjutnya, atau hanya rabbana walakal hamdu saja boleh. Atau dia membaca sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, atau Allahumma lakal hamdu, Allahumma rabbana lakal hamdu, atau rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan fih. Ini juga boleh, karena ada beberapa riwayat tentang bacaan i'tidal. Ada seorang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dan bangkit dari ruku, lalu ada seseorang yang membaca di belakang Nabi sami'allahu liman hamidah. Nabi membaca sami'allahu liman hamidah. Qala rajulun, lalu ada yang membaca rabbana walakal hamdu hamdan kasiran thayyiban mubarakan fih. Ada yang membaca begitu pada bacaan i'tidal. Falaman sarafa qala manil mutakallim. Selesai solat, lalu Rasul bertanya, siapa yang membaca tadi dengan bacaan falam yatakallam ahadun, tidak ada yang menjawab. Summa qala saniyatu summa qala hasaniyata falam yatakallam ahad. Lalu bertanya lagi yang kedua kali Rasul, tidak ada yang menjawab. Summa qalaha asalisah, lalu bertanya yang ketiga kalinya Rasulullah, qala ana, maka ada yang menjawab, aku. Siapa yang tadi membaca begini? Aku, kata orang yang diceritakan tadi. Qala, bersabda Rasul, ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Kata Nabi, aku melihat lebih 30 malaikat yang mengelilingi bacaan tadi, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih.
Yang mana yang mana yang mencatat lebih awal? Allah a'lam. Ini maknanya kalau dalam sholat berjamaah sesuai dengan perintah dari Nabi, maka makmum membaca Rabbana walakal hamdu, itu yang sudah biasa, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu, itu juga. Karena mungkin ada yang membaca, imam membaca Samiallahu liman hamidah, makmum juga baca Samiallahu liman hamidah. Ada, saya dengar. Apakah salah? Tidak, cuman tidak mengikuti aturan yang telah dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bacaannya para jamaah, ketika Sami Allah ini harus jelas, Sami Allahu liman, mendengar, Sami'a mendengar, Allahu Allah, liman bagi siapa atau bagi orang, hamidahu yang memujinya. Karena saya sering beberapa kali mendengar, bukan hanya satu orang, jadi imam bacaannya bukan liman, bukan mati ke nun, ma bertemu dengan nun sukun, tapi dibacanya Sami'allahu limal hamidah, pakai lam matinya, huruf lam, limal hamidah. Ini ada yang seperti ini, mungkin ya, kalau ada yang mendengar perlu juga dikasih tahu, karena ini fatal. Ini fatal kalau sampai terjadi, jadi imam lagi. Secara makna para jamaah, ketika membaca Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar siapa yang memujinya. Ini maksudnya Allah yataqabbal, Allah menerima siapa orang yang memuji, yang menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Mendengar sekaligus menerima. Hadis yang pertama, terus kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sama bacaannya, makmum ketika membaca Rabbana walakal hamdu, ternyata malaikat juga membaca itu Rabbana walakal hamdu, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Malaikat juga memuji, bertahmid, mensucikan Allah. Kalau bacaannya sama dengan malaikat, maka ada fadilah, selain kita dapat pahala dengan membaca, kalau sama dengan bacaan malaikat, ternyata dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang siapapun di antara kita tidak akan lepas dari yang namanya dosa kecil. Siapa coba yang lepas? Kalau dosa besar mungkin kita bisa meninggalkan. Dosa besar, tidak mencuri, tidak berzina, tidak minum khamar, mungkin bisa kita. Tapi dosa kecil, Pak, terjadi, kita kerjakan sadar atau tidak, kita pasti melakukan. Kecuali orang-orang yang betul-betul Allah lindungi dari berbagai macam dosa, tapi itu sedikit. Dan Rasul mengatakan anggota badan kita ini, misalkan mata itu ada zinanya, kata Nabi. Mata ini ada zinanya. Apa zinal ain? An-nadhru, memandang. Memandang kepada siapa? Memandang yang bukan haknya, memandang yang bukan halal baginya, yang diharamkan. Misalkan di tengah jalan lihat istri orang, meskipun tidak melotot, kan kata Nabi gini, ya Ali lakal ula wa laisa lakas saniyah. Ali, pandangan pertama itu boleh buat kamu, tapi jangan diulang.
Lalu kita mengulang, Pak, mak lebur misalkan, mak lebur diulang walaupun tidak melotot. Ini bisa jadi masuk dosa-dosa kecil. Memandang foto-foto, memandang apalagi pegangan kita banyak sekali. Betapa banyak dosa kecil yang dikerjakan oleh mata kita. Wazinal yadain, zina tangan, ad-darb, dan zinanya kedua tangan yaitu memukul. Ya mungkin memukul usil misalkan, ada anak kecil karena memang tangannya usil, padahal tidak boleh. Apakah dosa besar? Bukan, dosa kecil. Anak-anak kopeles itu bukan dosa besar, Pak, cuma dosa kecil dikerjakan oleh tangan dia. Dosa kaki melangkah kepada yang tidak baik, dosa telinga mendengarkan hal-hal yang tidak baik, itu kadang terjadi dosa kecil. Maka karena kita tidak lepas dari yang namanya dosa kecil, sadar atau tidak, Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Di antaranya, kalau jadi makmum dan imam sudah membaca Sami'allahu liman hamidah, maka makmum membaca Allahumma rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu, lalu sama dengan bacaannya malaikat, bertepatan secara waktu, maka fadilahnya adalah dosa-dosa kecilnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini juga menekanannya agar kita rajin-rajin berjamaah salat yang 5 waktu. Dan tentang hukum salat berjamaah sendiri kan kita sudah pernah membicarakan, saya kira tidak perlu kita perpanjang. Hadis yang selanjutnya, An Nabi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu qala, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allimni du'aan ad'u bihi fi salati, ajarilah aku satu doa yang aku bisa baca dalam solatku. Qala, maka bersabda Rasul, qulillahumma, qul, bacalah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, ya Allah, sesungguhnya aku telah melakukan kezaliman, menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min 'indik, maka ampunilah aku dengan pengampunan yang datang darimu, datang dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para jemaah sekalian, hadis ini tentang satu doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bisa dibaca dalam solat. Cuman kapan membacanya? Nah, di sini yang menarik. Kalau yang sering kita dengar, hadis yang sering kita baca mungkin dalam solat, misalkan yang diajarkan Rasul supaya kita membaca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur, dari azab jahannam, dari buruknya fitnah hidup dan mati, dan dari
buruknya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Itu yang mungkin sering kita baca, Pak. Tapi ternyata ada hadis yang bisa kita baca dari Rasulullah SAW, satu doa yang diminta oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ini bacaannya: Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min 'indik. Faghfirli maghfiratan min 'indik. Maka ampuni aku maghfiratan dengan pengampunan dari sisimu. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. Rahmati aku ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini bisa dihafalkan, Pak ya. Bisa dibaca di sini. Sebagai bentuk pengakuan kalau kita ini melakukan dosa dan itu tidak mustahil. Karena apa? Sekelas sahabat Abu Bakar As-Siddiq saja, orang yang terbaik, sampai diriwayatkan afdalul ummati ba'da nabiyyiha Abu Bakar As-Siddiq. Umat yang paling afdal setelah nabinya pada umat ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Di mana beliau orang yang ahli ibadah, yang mengatakan tidaklah setiap perbuatan yang dikerjakan oleh Rasul pasti aku kerjakan. Tidaklah dosa-dosa yang ditinggalkan oleh Rasul pasti aku tinggalkan juga. Jadi sudah ya syariat dikerjakan. Sedemikian hebatnya, ternyata ketika minta satu doa diajari oleh Rasul, Rasul memberikan doa ini. Doa pengakuan bahwasanya kita ini tidak lepas dari yang namanya menzalimi. Maknanya jangan pernah kita merasa hebat. Sekelas Abu Bakar As-Siddiq dikasih doa ini tentang pengakuan terhadap dosa-dosa yang dikerjakan. Dan itu terjadi pada kehidupan sahabat yang mulia ini. Meskipun hebat, tetapi dalam hatinya kadang merasa ada ketawaduan yang tinggi. Aduhai, seandainya aku ini pasir yang diinjak-injak saja. Baik begitunya, Pak. Tapi bukan berarti beliau rendah, bukan. Beliau ini hebat, mulia, dan dijamin masuk surga, tetapi kerendahan hatinya tidak merasa hebat, meskipun sudah sebenarnya hebat dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini secara makna doa ini para jemaah, secara makna Allahumma inni zalamtu nafsi. Di sini ada al-i'tiraf, pengakuan terhadap kelemahan diri kita. Yang mungkin kalau kita sendiri, Pak ya, ini kita nggak bisa membandingkan dengan sahabat Rasul. Kita ini pasti menzalimi diri sendiri. Zalamtu nafsi zulman katsira. Saya menzalimi diri sendiri dengan kezaliman yang banyak. Apa bentuk kezalimannya? Banyak sekali, Pak. Contohnya apa misalkan? Melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri kita. Apa contohnya? Contohnya kurang tidur sampai mata haknya tidak ditunaikan, itu zalim terhadap dirinya. Ada sahabat Rasul namanya siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini semalam suntuk tahajud tidak tidur, siangnya berpuasa tidak makan tiap hari. Istrinya nggak didekati, nggak disentuh sama sekali. Diingatkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, matamu punya hak untuk kamu tunaikan. Ada waktu untuk diistirahatkan, tidur. Perutmu, badanmu ada hak untuk kamu tunaikan, makan, berbuka. Istrimu juga punya hak untuk kamu tunaikan. Nah kadang, Wak,
kalau sahabat Amr bin Al-As ya, Abdullah bin Amr bin Al-As itu kan sibuknya dengan ibadah. Kalau kita kan enggak. Misalkan pegang HP berjam-jam, mata kita sampai panas, tidak digunakan untuk hal yang baik, main game misalkan, itu kan sudah bentuk kezaliman, menzalimi pikiran kita, waktu kita, menzalimi fisik kita, apalagi yang jelas-jelas mendatangkan penyakit. Seperti contohnya apa? Minum khamar, jelas itu. Rokok, jelas Pak. Tore, saya bela rokok. Rokok ini apapun mendatangkan penyakit kok. Rokok mendatangkan penyakit sudah pasti. Meskipun kita tidak bisa mengatakan rokok sama dengan khamar. Kalau khamar itu haramnya mutlak, ijma para ulama, tidak ada yang berpendapat khamar itu halal meskipun sedikit. Qaliluhu wa kasiruhu sawa. Tapi beda dengan rokok, tidak bisa dikiaskan sama dengan khamar. Karena rokok tidak menghilangkan akal, khamar bisa menghilangkan akal. Cuman kalau dilihat dari sisi kemudaratan, kemaslahatannya, lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya. Rokok, ya. Kalau orang merokok, serku, sempur Pak. Kira-kira zalim tidak? Mungkin si perokok mengatakan saya dengan merokok rileks, tenang pikiran. Kadang kalau lagi mandek pikiran saya merokok, jadinya bisa mendapatkan imajinasi atau apalah. Iya dirimu, tapi sebelahmu yang mendapat semburan asapmu itu, dia menghirup asap, dan asap semburan orang yang merokok itu kandungan racun jauh lebih berbahaya daripada yang dihisap di rokoknya. Maka disebutlah sebagai perokok pasif. Dan yang merokok secara pasif, dia tidak punya modal membeli rokok, tidak perlu menghisap, membakar, cukup menghirup udara yang ada asap rokoknya. Itu lebih berbahaya. Saya ketemu di rumah sakit Islam RSI, menjenguk orang sakit, ada bayi Pak, umur 4 tahun, masih kecil ya, perempuan. Sakitnya TBC Pak, 4 tahun sudah terkena TBC. Kenapa? Karena yang menggendong setiap harinya bapaknya, ibunya kemana? Sudah meninggal. Sambil menggendong bayinya, merawat sambil rokokan. Nyempur Pak, tai sempur kabajina mempolana, saking asapnya itu kan pasti kena. Akhirnya umur 4 tahun sudah terkena TBC. Lebih berbahaya anaknya daripada bapaknya. Ya, kan? Itu termasuk bentuk kezaliman. Makanya kita baca ini, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, ya Allah saya zalim ya Allah terhadap diri sendiri dengan kezaliman yang banyak, mengakui dosanya. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli, dan seterusnya. Kapan ini dibaca? Nah ini kita lihat. Dibaca seperti perkataan sahabat Abu Bakar tadi, ad'u bihi fi sholati, yang bisa saya baca ya Rasulullah dalam solatku. Kapan? Yakni fi akhir sholati qabla salami, di akhir solat sebelum salam. Biasanya yang kita baca di akhir solat sebelum salam, doa perlindungan dari 4. Dari apa tadi? Azab kubur, azab jahanam, fitnah hidup dan mati, dan fitnah al-masih ad-dajjal. Tapi juga kalau misalkan diganti dengan ini sekali-kali boleh, atau dibaca pada sujud yang terakhir. Sujud yang terakhir dibaca, Allahumma inni zalamtu nafsi, sujud terakhir. Kan biasanya agak panjang sujud terakhir itu karena membaca doa dalam sujudnya, itu dibolehkan. Dengan catatan doa itu maksur, baik dalam Quran maupun dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi
wasallam. Kan kita semua punya hajat. Boleh di dalam sholat sujud terakhir minta hajat kita dengan catatan doanya maksur dari Quran maupun hadis. Muntak hafal misalkan, Pak, saya punya hajat ini dan itu, hutang misalkan, bisa kita baca doa yang maksur. Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal-halal darimu daripada yang haram. Kayakan aku dengan pertolonganmu daripada selain engkau. Itu doa hajat supaya ditutup hutang. Tapi kalau mintanya berbahasa Indonesia itu yang tidak dibenarkan. Misalkan sujud yang terakhir, ya Allah, utang babak rezeki ya Allah, menggunakan bahasa Madura Indonesia, itu batal sholatnya. Karena dalam sebuah hadis Nabi bersabda, inna hadis sholat la tasluh laha min kalamin nas. Sholat ini tidak boleh kemasukan ucapan manusia, batal. Nah, ini tentang anjuran membaca doa yang diajarkan Rasul kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, doa pengakuan akan dosa-dosa sekaligus minta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Hadis selanjutnya para jemaah, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Keduanya adalah Abdullah dan Al-Abbas. Abdullah itu putranya, Abbas bapaknya. Anna raf'a sauti bizikri hina yansarifun nasu minal maktubati, bahwasanya mengangkat suara dengan berzikir ketika selesai manusia minal maktubati, ketika orang-orang selesai dari solat maktubah yang 5 waktu. Kana ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, adalah menyaringkan zikir setelah solat ala ahdi Rasulillah, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam juga terjadi. Nah, bagaimana cara memahaminya? Kita lihat di sini. Berarti di sini kita kan sedang membahas berzikir setelah solat berjamaah maupun solat sendirian. Tapi yang dimaksud di sini hadisnya hina yansorifun nas minal maktubah, ketika manusia selesai solat maktubah yang wajib, atau maktubah itu artinya solat berjamaah. Solat berjamaah berarti bisa solat yang 5 waktu atau solat sunnah yang lain yang dikerjakan secara berjamaah, disebut dengan maktubah. Itu terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menyaringkan suara dengan berzikir ketika berzikir. Karena memang diperintah untuk berzikir, Pak, ya. Bacaannya astagfirullah, astagfirullah itu yang sahih 3 kali. Kalau yang astaghfirullahaladzim itu ada dalam kitab Majma' Zawaid Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Cuman ada yang mengatakan hadisnya tidak kuat. Atau astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau astaghfirullah wa atubu ilaih. Tapi yang paling kuat cukup astaghfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Baru 3 kali sudah insya. Kok cepat? Ya, saya kira cukup dulu ya. Dan insya Allah akan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan umur yang panjang. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.